Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Melani dengan NPM 1022124. Saya semester 6, mahasiswa Universitas Teknologi Digital atau Digitek University. Di sini saya akan membuat presentasi terkait mata kuliah Teknik Negosiasi dan Komunikasi. Adapun materi yang saya bahas yaitu cara komunikasi dalam negosiasi. Nah, di sini pada slide pertama ini ada pertanyaan nih. Bagaimana cara komunikasi dalam negosiasi yang baik sehingga kesepakatan bisa diambil dengan saling menguntungkan? Nah, pertanyaan ini sering hinggap di benak kita manakala kita dituntut untuk melaksanakan sebuah proses negosiasi. Nah, ini memang menjadi sebuah tantangan ya dalam bernegosiasi itu sendiri. Dibutuhkan sebuah keterampilan yang baik agar tujuan dari negosiasi itu bisa tercapai. Salah satunya itu komunikasi. Komunikasi ini merupakan bagian yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan dari proses negosiasi tersebut. Nah, dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa salah satu cara dalam bernegosiasi adalah komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi yang bisa diterapkan pada saat kita melaksanakan negosiasi. Nah, harapannya negosiasi yang berlangsung ini bisa memberikan manfaat yang sama-sama menguntungkan bagi setiap pihak. Lebih dari itu, dengan komunikasi yang efektif, maka proses negosiasi juga tidak akan berjalan terlalu lama. Nah, hal ini akan sangat bermanfaat, terutama terkait dengan efektivitas waktu yang ada. Nah, langsung saja pada yang pertama ini, yaitu ada fokus pada klien. Negosiasi hendaknya memiliki fokus yang lebih terhadap klien. Manakala proses ini tidak berjalan dengan baik, maka negosiasi bisa saja tidak tercapai. Berfokus pada klien memiliki makna bahwa kita harus mengerti apa yang menjadi kebutuhan klien. Setidaknya dengan demikian, maka kita akan bisa menyusun strategi kembali dengan lebih baik, sehingga klien tidak merasa dirugikan. Nah, yang tidak boleh kita gunakan dalam bernegosiasi yaitu terlalu banyak menggunakan kata untuk saya. Untuk saya. Akan baiknya itu kita hindari ya, teman-teman. Maka yang baik kita gunakan yaitu kata untuk Anda. Nah, kata untuk Anda ini akan terdengar lebih berfokus pada klien. Nah, next, yang selanjutnya yaitu menggunakan simpati. Nah, beberapa penjelasan mengenai komunikasi sosial menurut para ahli menjelaskan bahwa simpati digunakan sebagai cara komunikasi dalam negosiasi yang cukup bagus. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa simpati memiliki pengertian bahwa kita memahami keadaan klien seperti apa. Untuk menunjukkan sikap simpati ini, kita bisa menggunakan kata-kata seperti "saya mengerti kondisi Anda" atau "saya ikut merasakan apa yang Anda rasakan". Sikap simpati ini apabila diterapkan dalam negosiasi akan menciptakan kesempatan. Kesempatan yang bagaimana? Kesempatan agar orang yang kita ajak negosiasi ini menjadi lebih terbuka. Nah, yang ketiga ada menggali informasi penting. Nah, menggali informasi penting ini merupakan salah satu hal yang perlu kita lakukan dalam bernegosiasi. Pertanyaan yang diberikan kepada klien ada baiknya adalah pertanyaan yang terbuka ya, teman-teman. Nah, pertanyaan yang terbuka itu seperti apa? Pertanyaan yang terbuka ini misalnya memungkinkan klien untuk menjelaskan apa yang menjadi keinginannya secara lebih terperinci. Nah, di sini saya contohkan, kita bisa menggunakan pertanyaan, bagaimana perasaan Anda? Klien bisa menceritakan lebih detail informasi yang akan diberikan jika kita memberikan pertanyaan terbuka seperti tadi. Nah, sebaliknya, hal ini akan berbeda bila kita hanya menanyakan pertanyaan yang tertutup. Pertanyaan yang tertutup ini gimana sih? Nah, misalnya, apakah Anda senang jika keputusan ini kita ambil? Nah, pertanyaan semacam itu hanya akan dijawab ya atau tidak,
tanpa penjelasan yang lebih rinci lagi. Tentu saja dalam hal bernegosiasi, hal itu sangat merugikan kita ya. Maka gunakanlah pertanyaan yang terbuka untuk bernegosiasi. Nah, next, selanjutnya yang keempat ada bersikap profesional. Sikap profesional juga harus dijaga supaya proses negosiasi berjalan dengan baik. Nah, untuk menampilkannya, kita bisa menggunakan bahasa-bahasa formal yang bisa dipahami dengan baik. Nah, dari slide ini bisa ketahui ya bahwa kita harus menghindari menggunakan kata-kata yang sulit dimengerti oleh klien. Kata-kata yang sifatnya formal akan lebih disegani sehingga proses negosiasi bisa berlangsung dengan baik. Nah, yang kelima ada menggunakan rasional. Pastikan pula pada saat kita akan berpendapat, kita menggunakan rasional yang baik. Andai kata klien memiliki suatu argumen, maka kita tidak serta-merta menyanggahnya tanpa mencerna baik-baik apa yang telah disampaikan oleh klien. Nah, kita bisa menggunakan rasional pada saat berkomunikasi sehingga klien bisa menerima penjelasan yang lebih masuk akal dari kita. Nah, perhatikan pula etika komunikasinya ya pada saat melakukan negosiasi. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu ada menjadi pendengar yang baik. Nah, menjadi pendengar yang baik juga merupakan contoh bentuk komunikasi yang bisa digunakan dalam proses negosiasi. Nah, kita tidak perlu banyak berkata-kata ya, teman-teman. Yang kita butuhkan yaitu hanyalah mendengarkan penjelasan klien dengan seksama. Ini adalah cara berkomunikasi yang dengan baik yang bisa kita coba, yaitu menjadi pendengar yang baik. Nah, next, yang ketujuh ini ada memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik penting sebagai teknik komunikasi efektif, terutama setelah klien mengakhiri penjelasannya. Nah, umpan balik ini bisa diberikan melalui beberapa teknik ya, teman-teman. Apabila kita setuju, kita bisa dengan tegas mengatakan, "Saya sependapat." Apabila kita kurang setuju, maka kita bisa membuat bahasa yang diperhalus seperti argumen Anda luar biasa. Saya memiliki cara pandang yang sama, tetapi dengan teknik yang lain. Kemudian kita menjelaskan bagaimana, sehingga klien kita tidak tersinggung jika kita menolak pendapat dia. Nah, slide terakhir yang akan saya bahas di sini yaitu menjaga sikap bijaksana. Sikap bijaksana bisa ditampilkan pada saat berkomunikasi dengan tidak gegabah dalam menanggapi sesuatu. Nah, kembalinya, kemampuan untuk memandang permasalahan dari banyak sisi dibutuhkan di sini. Ini bisa menjadi cara komunikasi dalam negosiasi yang cukup efektif ya, teman-teman, untuk kita terapkan. Nah, demikian penjelasan terkait beberapa cara komunikasi dalam negosiasi yang bisa saya terapkan atau yang saya jelaskan agar kita bisa mampu melakukan negosiasi, terutama dalam urusan mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Semoga slide atau materi penjelasan yang saya sampaikan bisa membantu kita semua dalam hal bernegosiasi. Terima kasih, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.